Selamat siang. Hari ini Polsek Palmerah melakukan rilis kasus penganiayaan ataupun pembunuhan yang dilakukan seorang pria terhadap mantan kekasihnya hingga meninggal dunia. Kita saksikan saat ini sedang persiapan proses rilis yang akan dilakukan langsung oleh Kapolsek Palmerah Kompol Dodi Abdurrahim. Kita bisa saksikan persiapan sedang dilakukan sesaat lagi tersangka akan dihadirkan. Mati bang. Yang adem ke bang. Tahu Panas banget pala gue. Kalau menurut gue sih lo harus beli ini bang. bener biar nggak pegel ya. Megangin pegel asli. Berguna banget nih. Boleh bang. Harganya 100.000 murah banget. Putra. Kita ketemu lagi bang. Pukulin Pak Putra. Tombong. Jangan ke sini nih sempit, ke sono aja Put. Sini aja bang. Iya, Ayo ayo. Pak, lanjut keluarin. Bawa kak, kok sepatunya beda. Siap. Tengah badan aman. Itu bocah. Masih kecil banget. Udah banget ya. Saat ini tersangka sendiri sedang digiring untuk dirilis langsung oleh Kapolsek Palmerah Kompol Dodi Abdurrahim. Nanti akan kita update selanjutnya terkait prosesi rilis kasus penganiayaan hingga menyebabkan seorang wanita meninggal dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, selamat sejahtera buat kita semua. Pertama, kami mohon maaf ada keselamatan, makanya ada tugas terus. Yang kedua, hari ini kami Polsek Palmerah rilis tindak pidana ya dengan pasal yang dipersangkakan pasal 351 ayat 3 yang menyebabkan seorang meninggal dunia. Adapun korban AP umur 20 tahun. Kemudian pelaku tersangka adalah 11 tahun. TKP di Jalan KS Tubun 2 di Kelurahan Sendiri. Untuk modus operandi ini adalah karena kronologisnya adalah karena kecemburuan. Jadi kalau mau saya sampaikan, AP ini berpacaran dengan saudara SP dan dengan SM. AP dengan saudara SM. Kemudian karena sudah putus, kemudian kami ulangi, jadi korban ini AP berpacaran dengan SM. Nah sebelumnya SM itu berpacaran dengan SP. Nah SP ini kemudian sebagai saksi dari
yang ikut. Jadi karena sebagai tersangkanya adalah HP ya, saudara HP. HP ini jadi cemburu karena melihat SN berpacaran dengan HP. Nah, kemudian saudara HP janjianlah dengan saudara AP. Waktu itu di kafe. Karena di kafe juga korban masih belum menjawab pertanyaan pelaku, kurang puas. Kemudian korban dibawa sama pelaku sama HP-nya di jalan KS. Nah di sana terjadi eksekusi ya. Jadi korban dipukul pertama pada bagian kepala 1 kali, kemudian 2 kali bagian dada. Jatuh dengan posisi miring terbentur sehingga korban sempat agak sedikit lama di bawah ya, di aspal itu. Nah, kemudian juga karena si pelaku melihat mantan pacarnya SM itu juga menghalangi, akhirnya masih membela, artinya pelaku akhirnya ngajak SM untuk pulang. Nah sedangkan nih korban HP diajak sama temannya untuk kembali ke rumah. Nah di perjalanan pulang ke rumah SP ini HP ini sempat mengeluh, saya nggak usah dibawa pulang ke rumah, orang tua saya dikawal saja di NFC ya, saksinya temannya dia. Nah pada saat pulang ke rumah di Kembangan, di rumah temannya itu, kemudian tidur dari jam, karena kejadian itu jam 11, dipukul jam 11, selesai jam 1 ke rumah temannya korban. Nah pada saat paginya korban dibangunkan sudah tidak bernyawa, sudah dini. Kemudian saksi dan korban melaporkan kepada ibunya. Ibunya dan itu ke TKP, kemudian nangis, kemudian lapor ke Polsek Kembangan. Karena TKP di Polsek Palmerah, jadi kami yang menangani kasus ini. Perlu diketahui juga bahwa pada saat korban sama pelaku janjian di kafe, sempat mereka satu motor ya ke lokasi untuk eksekusi, karena memang pelaku ngajak korban di sana. Untuk mengungkap kasus kami alhamdulillah dibantu oleh Satreskrim Polres Metro Jakarta. Terima kasih. Untuk dipukulnya itu pakai apa? Tangan kosong ya. Jadi ini seperti yang rekan-rekan lihat, ini salah satu bukti baju korban. Ya, korban sama ini hasil visum. Jadi hasil visum menunjukkan bahwa ada pecah pembuluh darah ya, kepala sebelah kiri karena jatuh miring. Jadi karena setelah dipukul muka, dipukul 2 kali, jatuh miring ke aspal karena keras. Ini hasil visum menunjukkan bahwa ada pecah pembuluh darah, sehingga korban tidak sadarkan diri pada saat setelah dibawa ke rumah sakit. Antara korban dan pelaku ini udah saling kenal sebelumnya? Sebelumnya belum, tetapi karena mungkin sudah tahu mantan pacar berpacaran sama korban, nyari informasi HP ini pelaku, sehingga datanglah ke yang korban itu, kemudian didatangi mau mengklarifikasi apa benar masih pacaran atau tidak. Tapi karena memang korban tidak mau bilang ya, tapi pada saat itu di TKP juga ada saksi perempuan memang sudah berpacaran. Nah itu yang tidak diterima oleh pelaku, sehingga pelaku mati. Jadi motifnya apa dan sebenarnya? Ada satu cemburuan. Cemburu meskipun memang statusnya kalau dari versi ceweknya udah putus, tapi pengakuan dari si pelaku karena dia marah pada saat si SM cewek ini berpacaran dengan korban. Untuk penegasan pasal dan ancaman hukuman 351 ayat 3 ancaman hukuman di atas dia 10 tahun ya, tidak pidana. Nah, untuk pelaku sendiri udah dites urin dan? Sudah tapi hasilnya. Apakah ada riwayat sakit dari korban sendiri atau seperti apa, Pak? Kalau pengakuan dari ibunya tidak ada ya. Karena juga ibunya kan sempat lama di sini. Karena pada saat sudah meninggal kan kami pun masih menunggu di proses sebenarnya kan kami masih ngecek juga kami di mana. Karena di proses kami, jadi ibunya sempat lama di sini. Kami sudah ngobrol lama, kata ibu tidak ada riwayat apa seperti itu. Sebelum terjadi keributan antara pelaku dan korban, pelaku minum atau gimana dan? Saya telepon mantan saya, datang ke TKP. Saya tanya ke mantan saya, katanya dia cuma deket doang. Nah, itu mantan saya ngomong cuma deket doang, dan si korban
ngomong cuma deket doang. Pas tadi saya tanya kagak mau ngaku. Nah pas di situ saya berkelahi sama si korban. Berarti cemburu ya bang ya? Ya Lu pukul apanya kemarin tuh? ini bang, pukul muka terus dada dia saya dorong, dia jatuh. Palanya dia kebentur, saya kagak tahu pas di situ kebentur. Nah pas korban jatuh, pantatnya korban saya tendang 2 kali sama kaki sekali. Lu nyesel nggak tuh? Nyesel bang. Emang kenapa lu cemburu? Kan udah selesai sama pacar. Cemburu aja gitu bang, saya sering dibohongin kayak gitu Bohongin sama siapa? sama mantan saya. Bohong ini seperti apa? Ya katanya sih nggak pernah main di belakang, main sama cowok itu, sering sama cowok kayak gitu. Terus kenapa yang dipukul itu pacarnya yang sekarang korban? Iya pak, saya kesel, ada rasa kesel juga sama si korban. Tapi lu udah kenal dekat sama korban? Sebelumnya belum kenal, terus saya sempat nongkrong bareng sama dia, sama si korban jadi kenal. Sebelumnya minum ya? Kagak pak, Hah? kagak cuma Pakai- ngopi biasa doang. Pakai narkoba kamu? Kagak, nggak makin narkoba. Oke. Ini kan korbannya meninggal ya. Abangnya puas nggak dengan melihat korbannya meninggal? Sebenarnya sih nyesel bang. Nyangka bakal meninggal. Oh, Nyangka bakal meninggal. Pas mukul. kagak tahu meninggal. Pas paginya saya dengar dia si korban itu meninggal. Jadi niatnya bukan mau bunuh ya? Kagak, saya niatnya emang kagak ada bunuh bang. Kerja abang. Ya, itu merupakan pelaku yang sudah menghilangkan nyawa seorang pacar dari mantan kekasihnya karena berdasarkan pengakuannya karena pelaku sendiri cemburu dengan mantan kekasih hingga nyawa pacar dari mantan pacarnya dihabisi. Nanti akan kita update lagi perkembangannya. Baca terus dan juga pantengin terus hanya di tribunjakarta.com. Selamat siang, hari ini Polsek Palmerah melakukan rilis kasus penganiayaan ataupun pembunuhan yang dilakukan seorang pria terhadap mantan kekasihnya hingga meninggal dunia. Kita saksikan saat ini sedang persiapan proses rilis yang akan dilakukan langsung oleh Kapolsek Palmerah Kompol Dodi Abdurrahim. Kita bisa saksikan persiapan sedang dilakukan sesaat lagi tersangka akan dihadirkan. Nanti bang. Yang adem ki bang. Tahu Panas banget pala gue. Kalau menurut gue sih lo harus beli ini bang. bener biar nggak pegel ya. Megangin pegel asli. Berguna banget nih. Boleh bang. Harganya 100.000 murah banget. Putra. Kita ketemu lagi bang. Pukulin Pak Putra. Sombong. Jangan ke sini nih, sempit. Ke sono aja, Put. Sini aja bang. Iya. Ayo Pak, lanjut keluarin. Bawa kak, kok sepatunya beda. Jangan disorot. Siap. Tengah badan aman. Itu bocah. Masih kecil banget. Gede banget ya.
Saat ini tersangka sendiri sedang digiring untuk dirilis langsung oleh Kapolsek Palmerah Kompol Dodi Abdurrahim. Nanti akan kita update selanjutnya terkait prosesi rilis kasus penganiayaan hingga menyebabkan seorang wanita meninggal dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, selamat sejahtera buat kita semua. Pertama, kami mohon maaf ada keselamatan, makanya ada tugas keselamatan. Yang kedua, hari ini kami Polsek Palmerah rilis tindak pidana ya dengan pasal yang dipersangkakan pasal 351 ayat 3 yang membahas soal meninggal dunia. Adapun korban AP umur 20 tahun. Kemudian pelaku tersangka adalah HP umur 18 tahun. TKP di Jalan KS Tubun 2 di Kelurahan Palmerah. Untuk modus operandi ini adalah karena kronologisnya adalah karena kecemburuan. Jadi kalau mau saya sampaikan, HP ini berpacaran dengan saudara SP dan dengan SM. HP dengan saudara SM. Kemudian karena sudah putus, kemudian kami ulangi, jadi korban ini HP berpacaran dengan SM. Nah sebelumnya SM itu berpacaran dengan SP. Nah SP ini kemudian sebagai saksi dari yang itu. Jadi karena sebagai tersangkanya adalah HP ya, saudara HP. HP ini jadi cemburu karena melihat SP berpacaran dengan HP. Nah, kemudian saudara HP janjianlah dengan saudara HP. Waktu itu di kafe. Karena di kafe juga korban masih belum menjawab pertanyaan pelaku, kurang puas. Kemudian korban dibawa sama pelaku sama HP ini ke di Jalan KS Tubun. Nah di sana terjadi eksekusi ya. Jadi korban dipukul pertama pada bagian kepala 1 kali, kemudian 2 kali bagian dada. Jatuh dengan posisi miring terbentur sehingga korban sempat agak sedikit lama di bawah ya, di aspal itu. Nah, kemudian juga karena si pelaku melihat mantan pacarnya SM itu juga menghalangi, artinya masih membela, artinya pelaku akhirnya ngajak SM untuk pulang. Nah sedangkan nih korban HP diajak sama temannya untuk kembali ke rumah. Nah di perjalanan pulang ke rumah SP ini HP ini sempat mengeluh, saya nggak usah dibawa pulang ke rumah orang tua saya dikawal saja di NFC ya, saksinya temannya dia. Nah pada saat pulang ke rumah di Kembangan, di rumah temannya itu, kemudian tidur dari jam, karena kejadian itu jam 11, dipukul jam 11, selesai jam 1 ke rumah temannya korban. Nah pada saat paginya korban dibangunkan sudah tidak bernyawa, sudah dingin. Kemudian saksi dan korban melaporkan kepada ibunya. Nah ibunya lihat itu ke TKP, kemudian nangis, kemudian lapor ke Polsek Kembangan. Karena TKP di Polsek Palmerah
Jadi kami yang menangani kasus ini. Perlu diketahui juga bahwa pada saat korban sama pelaku janjian di kafe, sempat mereka satu motor ya ke lokasi untuk eksekusi, karena memang pelaku ngajak korban di sana. Untuk mengungkap kasus kami alhamdulillah dibantu oleh Satreskrim Polres Metro Jakarta. Terima kasih. Untuk dipukulnya itu pakai apa? Tangan kosong ya. Jadi ini ya, seperti yang rekan-rekan lihat, ini salah satu bukti baju korban, ya, korban sama ini hasil visum. Jadi hasil visum menunjukkan bahwa ada pecah pembuluh darah ya, kepala sebelah kiri karena jatuh miring. Jadi karena setelah dipukul muka, dipukul 2 kali, jatuh miring ke aspal karena keras. Ini hasil visum menunjukkan bahwa ada pecah pembuluh darah, sehingga korban tidak sadarkan diri pada saat dibawa ke rumah sakit. Antara korban dan pelaku ini udah saling kenal sebelumnya? Sebelumnya belum, tetapi karena mungkin sudah tahu akan berpacaran sama korban, nyari informasi HP pelaku, sehingga datanglah ke yang korban itu, kemudian didatangi lalu mengklarifikasi apakah benar masih pacaran atau tidak. Tapi karena memang korban tidak mau bilang, ya, tapi pada saat itu di TKP juga ada saksi perempuan, memang sudah berpacaran. Nah itu yang tidak diterima oleh pelaku, sehingga pelaku marah. Jadi motifnya apa dan sebenarnya? Ada satu cemburuan. Cemburu meskipun memang statusnya kalau dari versi ceweknya udah putus, tapi pengakuan dari si pelaku, karena dia marah pada saat si SM cewek ini berpacaran dengan korban. Untuk penegasan pasal dan ancaman hukuman 351 ayat 3 ancaman hukuman di atas dia 10 tahun ya, tidak penjara. Nah, untuk pelaku sendiri udah dites urin dan? Sudah, tapi hasilnya ya. Apakah ada riwayat sakit dari korban sendiri atau seperti apa, Pak? Kalau pengakuan dari ibunya tidak ada ya. Karena juga ibunya kan sempat lama di sini. Karena pada saat sudah meninggal kan kami pun masih menunggu ini proses sebenarnya kan kami masih ngecek juga kami di mana. Karena di proses kami, jadi ibunya sempat lama di sini. Tapi sudah ngobrol lama, kata ibu tidak ada riwayat apa seperti itu. Sebelum terjadi keributan antara pelaku dan korban, pelaku minum atau gimana dan? Ini ngopi biasa saja, ya tidak di mana sesama. Dan ngopi biasa saja. Pelaku ditangkapnya di mana dan? Pelaku ditangkapnya di wilayah Kembangan, di rumahnya. Di rumahnya? Ya, oke. Dekat rumahnya. Si pelaku ini sempat merencanakan dulu nggak sih Pak Kapolsek atau langsung spontan di lokasi? Kalau dari kronologinya kayaknya merencanakan karena sempat nyari-nyari ya, nyari-nyari siapa nih yang pacaran sama yang sama. Kalau pelaku ada riwayat kekerasan lain tuh, Pak? Belum ada yang masalah. Oke, siap dan. Terima kasih. Kita diam dulu. Apa benar lu pacaran dengan mantan gue? Saya ngomong gitu. Dia ngomong kagak mau ngaku, Bang. Saya bertanya lagi 3 kali ngomong ke korban. Katanya jawaban dia kagak ini pacaran sama mantan saya. Nah, saya telepon mantan saya, datang ke TKP. Saya tanya ke mantan saya, katanya dia cuma deket doang. Nah itu mantan saya ngomong cuma deket doang, dan si korban ngomong cuma deket doang. Pas tadi saya tanya kagak mau ngaku. Nah pas di situ saya berkelahi sama si korban. Berarti cemburu ya Bang ya? Ya. Lu pukul apanya kemarin tuh? Ini Bang, pukul muka, terus dada dia saya dorong, dia jatuh. Palanya dia kebentur, saya kagak tahu pas di situ kebentur. Nah pas korban jatuh, pantatnya korban saya tendang 2 kali sama kaki sekali. Lu nyesel nggak tuh? Nyesel Bang. Emang kenapa lu cemburu? Kan udah selesai sama pacar. Ya cemburu aja gitu Bang, saya sering dibohongin kayak gitu. Dibohongin sama siapa? Sama mantan saya. Dibohonginnya seperti apa? Ya katanya sih nggak pernah main di belakang, main sama cowok gitu, sering sama cowok kayak gitu. Terus kenapa yang dipukul itu pacarnya yang sekarang, korban? Iya Pak, saya kesal, ada rasa kesal juga sama si korban. Tapi lu udah kenal dekat sama korban? Sebelumnya belum kenal, terus saya sempat nongkrong bareng sama dia, sama si korban, jadi kenal. Sebelumnya minum ya? Kagak Pak. Hah? Kagak, cuma Pakai- ngopi biasa doang. Pakai narkoba kamu? Kagak, nggak makin narkoba. Oke. Ini kan korbannya meninggal ya? Abangnya puas nggak dengan melihat korbannya meninggal? Sebenarnya sih nyesel Bang.
nyangka bakal meninggal. Oh, Nyangka bakal meninggal pas mukul. kagak tahu meninggal. Pas paginya saya dengar dia si korban itu meninggal. Jadi niatnya bukan mau bunuh ya? Kagak, saya niatnya emang kagak ada bunuh, Bang. Kerja apa? Ya, itu merupakan pelaku yang sudah menghilangkan nyawa seorang pacar dari mantan kekasihnya karena berdasarkan pengakuannya karena pelaku sendiri cemburu dengan mantan kekasih hingga nyawa pacar dari mantan pacarnya dihabisi. Nanti akan kita update lagi perkembangannya. Baca terus dan juga pantengin terus hanya di tribunjakarta.com. Selamat siang. Hari ini Polsek Palmerah melakukan rilis kasus penganiayaan ataupun pembunuhan yang dilakukan seorang pria terhadap mantan kekasihnya hingga meninggal dunia. Kita saksikan saat ini sedang persiapan proses rilis yang akan dilakukan langsung oleh Kapolsek Palmerah Kompol Dodi Abdurrahim. Kita bisa saksikan persiapan sedang dilakukan sesaat lagi tersangka akan dihadirkan. Nanti bang. Yang adem ki bang. Tahu Panas banget pala gua. Kalau menurut gue sih lu harus beli ini bang. bener biar nggak pegel ya. Megangin pegel asli. Berguna banget nih. Boleh bang. Harganya 100.000 murah banget. Putra. Kita ketemu lagi bang. Pukulin Pak Putra. Sombong. Jangan ke sini nih, sempit. Ke sono aja, Put. Sini aja bang. Iya. Ayo Pak, lanjut keluarin. Bawa kak, kok sepatunya beda. Siap. Tengah badan aman. Itu bocah. Masih kecil banget. Udah banget ya. Saat ini tersangka sendiri sedang digiring untuk dirilis langsung oleh Kapolsek Palmerah Kompol Dodi Abdurrahim. Nanti akan kita update selanjutnya terkait prosesi rilis kasus penganiayaan hingga menyebabkan seorang wanita meninggal dunia.
Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat siang, selamat sejahtera buat kita semua. Pertama, kami mohon maaf ada kelambatan, makanya ada tugas khusus. Yang kedua, hari ini kami Polsek Palmerah rilis tindak pidana ya dengan pasal yang tersangka pasal 351 ayat 3 yang membahas seorang meninggal dunia. Adapun korban adalah AP umur 20 tahun. Kemudian pelaku tersangka adalah HP umur 18 tahun. TKP di Jalan KS Tubun 2 di Kelurahan Sendiri. Untuk modus operandi ini adalah karena kronologisnya adalah karena kecemburuan. Jadi kalau mau saya sampaikan, HP ini berpacaran dengan saudara SP dan dengan SM. HP berpacaran dengan saudara SM. Kemudian karena sudah putus, kemudian kami ulangi, jadi korban ini HP berpacaran dengan SM. Nah sebelumnya SM itu berpacaran dengan SP. Nah SP ini kemudian sebagai saksi dari yang itu. Jadi karena sebagai tersangkanya adalah HP ya, saudara HP. HP ini jadi cemburu karena melihat SM berpacaran dengan HP. Nah kemudian saudara HP janjianlah dengan saudara HP. Waktu itu di kafe, karena di kafe juga korban masih belum menjawab pertanyaan pelaku, kurang puas. Kemudian korban dibawa sama pelaku sama HP ini di Jalan KS Tubun. Nah di sana terjadi eksekusi ya. Jadi korban dipukul pertama pada bagian kepala 1 kali, kemudian 2 kali bagian dada. Jatuh dengan posisi miring terbentur sehingga korban sempat agak sedikit lama di bawah ya, di aspal itu. Nah, kemudian juga karena si pelaku melihat mantan pacarnya SM itu juga menghalang-halangi, artinya masih membela, artinya pelaku artinya ngajak SM untuk pulang. Nah sedangkan nih korban HP diajak sama temannya untuk kembali ke rumah. Nah di perjalanan pulang ke rumah SP ini HP ini sempat mengeluh, saya nggak usah dibawa pulang ke rumah orang tua saya dikawin saja di NFC ya, saksinya temannya dia. Nah pada saat pulang ke rumah di Kembangan, di rumah temannya itu, kemudian tidur dari jam, karena kejadian itu jam 11, dipukul jam 11, selesai jam 1 ke rumah temannya korban. Nah pada saat paginya korban dibangunkan sudah tidak bernyawa, sudah dingin. Kemudian saksi dan korban melakukan kepada ibunya. Ibunya lihat itu ke TKP, bagian nangis, kemudian lapor ke Polsek Kembangan. Karena TKP di Polsek Palmerah, jadi kami yang menangani kasus ini. Perlu diketahui juga bahwa pada saat korban sama pelaku janjian di kafe, sempat mereka satu motor ya ke lokasi untuk eksekusi, karena memang pelaku ngajak korban di sana. Untuk mengungkap kasus kami alhamdulillah dibantu oleh Satreskrim Polres Metro Jakarta. Terima kasih. Untuk dipukulnya itu pakai apa? Tangan kosong ya. Jadi ini seperti yang rekan-rekan lihat, ini salah satu bukti baju korban. Ya, korban sama ini hasil visum. Jadi hasil visum menunjukkan bahwa ada pecah pembuluh darah ya, kepala sebelah kiri karena jatuh miring. Jadi karena setelah dipukul muka, dipukul udah 2 kali, jatuh miring ke aspal karena keras. Ini hasil visum menunjukkan bahwa ada pecah pembuluh darah, sehingga korban tidak sadarkan diri pada saat sebelum dibawa ke rumah sakit. Antara korban dan pelaku ini udah saling kenal sebelumnya? Sebelumnya belum, tetapi karena mungkin sudah tahu mantan pacar berpacaran sama korban, nyari informasi HP ini, sehingga jabalah ke yang korban itu, kemudian didatangi, hanya mengklarifikasi apakah benar masih pacaran atau tidak. Tapi karena memang korban tidak mau bilang, ya, tapi pada saat itu di TKP tidak ada.
saksi perempuan. Memang sudah berpacaran. Nah itu yang tidak diterima oleh pelaku sehingga pelaku marah. Jadi motifnya apa dan sebenarnya? Ada istilah kecemburuan. Cemburu meskipun memang statusnya kalau dari versi ceweknya udah putus, tapi pengakuan dari si pelaku, karena dia marah pada saat si SM cewek ini berpacaran dengan korban. Untuk penegasan pasal dan ancaman hukuman 351 ayat 3 ancaman hukuman di atas dia harus 7 tahun ya, tidak penjara. Nah, untuk pelaku sendiri udah dites urin dan? Sudah tapi hasilnya. sekarang ada riwayat sakit dari korban sendiri atau seperti apa, Pak? Kalau pengakuan dari ibunya tidak ada ya, karena juga ibunya kan sempat lama di sini. Karena pada saat sudah meninggal kan kami pun masih menunggu ini proses sebenarnya kan kami masih ngecek juga kami di mana karena di proses kami. Jadi ibunya sempat lama di sini, tapi sudah ngobrol lama kata ibu tidak ada riwayat apa sakit. Sebelum terjadi keributan antara pelaku dan korban, pelaku minum atau gimana dong? Ini ngopi biasa saja, yang tidak di kasih sama. Kami ngopi biasa. Pelaku ditangkapnya di mana dan? Pelaku ditangkapnya di wilayah Kembangan, Di rumahnya. Ya, oke. Dekat rumahnya. Si pelaku ini sempat merencanakan dulu nggak sih Pak Kapolsek? Apa langsung spontan di lokasi? Kalau dari kronologisnya kayaknya merencanakan karena sempat nyari-nyari ya, nyari-nyari siapa yang pacaran sama saya. Kalau pelaku ada riwayat kekerasan lain tuh, Pak? Belum ada yang nasional. Oke, siap dan Terima kasih. Kita diantar dulu. Kok benar lu pacaran dengan mantan gue? Saya ngomong gitu. Dia ngomong kagak mau ngaku, Bang. Saya bertanya lagi 3 kali ngomong ke korban. Katanya jawabannya kagak ini pacaran sama mantan saya. Nah, saya telepon mantan saya datang ke TKP. Saya tanya ke mantan saya, katanya dia cuma deket doang. Nah itu mantan saya ngomong cuma deket doang dan si korban ngomong cuma deket doang. Pas tadi saya tanya kagak mau ngaku. Nah pas di situ saya berkelahi sama si korban. Berarti cemburu ya Bang ya? Ya Lu pukul apanya kemarin tuh? ini Bang, pukul muka terus dada dia saya dorong, dia jatuh. Palanya dia kebentur, saya kagak tahu pas di situ kebentur. Nah pas korban jatuh, pantatnya korban saya tendang 2 kali sama kaki sekali. Lu nyesel nggak tuh? Nyesel Bang. Emang kenapa lu cemburu? Kan udah selesai sama pacar. Cemburu aja gitu Bang, saya sering dibohongin kayak gitu. Dibohongin sama siapa? Sama mantan saya. Bohongin ini seperti apa? Ya katanya sih nggak pernah main di belakang, main sama cowok itu, sering sama cowok kayak gitu. Terus kenapa yang dipukul itu pacarnya yang sekarang korban? Iya Pak, saya kesal, ada rasa kesal juga sama si korban. Tapi lu udah kenal dekat sama korban? Sebelumnya belum kenal, terus saya sempat nongkrong bareng sama dia, sama si korban, jadi kenal. Sebelumnya minum ya? Kagak Pak, Hah? kagak cuma Pakai- ngopi biasa doang. Pakai Nggak narkoba kamu? direncanain. Kagak, nggak makin narkoba. Oke. Ini kan korbannya meninggal ya. Abangnya puas nggak dengan melihat korbannya meninggal? Sebenarnya sih nyesel Pak. Nyangka bakal meninggal. Nyangka bakal meninggal. Pas mukul. Kagak tahu meninggal. Pas paginya saya dengar dia si korban itu meninggal. Jadi niatnya bukan mau bunuh ya? Kagak, saya niatnya emang kagak ada bunuh Bang. Kerja apa? ya itu merupakan pelaku yang sudah menghilangkan nyawa seorang pacar dari mantan kekasihnya karena berdasarkan pengakuannya karena pelaku sendiri cemburu dengan mantan kekasih hingga nyawa mantan
pacar dari mantan pacarnya dihabisi. Nanti akan kita update lagi perkembangannya. Baca terus dan juga pantengin terus hanya di tribunjakarta.com. Selamat siang, hari ini Polsek Palmerah melakukan rilis kasus penganiayaan ataupun pembunuhan yang dilakukan seorang pria terhadap mantan kekasihnya hingga meninggal dunia. Disaksikan saat ini sedang persiapan proses rilis yang akan dilakukan langsung oleh Kapolsek Palmerah Kompol Dodi Abdurrahim. Kita bisa saksikan persiapan sedang dilakukan sesaat lagi tersangka akan dihadirkan. Mati bang. Yang adem ki bang. Tahu Panas banget pala gua. Kalau menurut gue sih lu harus beli ini bang. bener biar nggak pegel ya. Megangin pegel asli. Berguna banget nih. Boleh bang. Harganya 100.000, murah banget. Putra. Oke. Kita ketemu lagi bang. Pukulin Pak Putra. Sombong. Jangan ke sini nih, sempit. Ke sono aja, Put. Sini aja bang. Iya. Ayo Pak, lanjut keluarin. Bawa kak, kok sepatunya beda. Siap. Tengah badan aman. Itu bocah. Masih kecil banget. Kecil banget ya. Saat ini tersangka sendiri sedang digiring untuk dirilis langsung oleh Kapolsek Palmerah Kompol Dodi Abdurrahim. Nanti akan kita update selanjutnya terkait prosesi rilis kasus penganiayaan hingga menyebabkan seorang wanita meninggal dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, selamat sejahtera buat kita semua. Pertama adalah kami mohon maaf ada keterlambatan, makanya ada tugas terus. Yang kedua, hari ini kami Polsek Palmerah rilis tindak pidana ya dengan pasal yang dipersangkakan pasal 351 ayat 3 yang membuat seorang meninggal dunia. Adapun korban AP umur 20 tahun. Kemudian pelaku tersangka adalah HP umur 18 tahun. TKP di Jalan KS Tubun 2 di Kelurahan Palmerah. Untuk modus operandi ini adalah karena kronologisnya adalah karena kecemburuan. Jadi kalau boleh saya sampaikan, HP ini berpacaran dengan saudara SP dengan SM. HP berpacaran dengan saudara SM. Kemudian karena sudah putus kemudian
kami ulangi, jadi korban ini AP berpacaran dengan SM. Nah sebelumnya SM itu berpacaran dengan SP. Nah SP ini kemudian sebagai saksi dari M itu. Jadi karena sebagai tersangkanya adalah HP, ya, saudara HP. HP ini jadi cemburu karena melihat SM berpacaran dengan HP. Nah kemudian saudara HP janjianlah dengan saudara AP. Waktu itu di kafe, karena di kafe juga korban masih belum menjawab pertanyaan pelaku, kurang puas. Kemudian korban dibawa sama pelaku sama HP-nya di Jalan KSU. Nah di sana terjadi eksekusi, ya. Jadi korban dipukul pertama pada bagian kepala 1 kali, kemudian 2 kali bagian dada. Jatuh dengan posisi miring terbentur sehingga korban sempat agak sedikit lama di bawah, ya, di aspal itu. Kemudian juga karena si pelaku melihat mantan pacarnya SM itu juga menghalangi, artinya masih membela, artinya pelaku artinya ngajak SM untuk pulang. Nah sedangkan nih korban HP diajak sama temannya untuk kembali ke rumah. Nah di perjalanan pulang ke rumah SP ini HP ini sempat mengeluh, saya nggak usah dibawa pulang ke rumah, orang tua saya dikawal saja di MFC, ya, saksinya temannya dia. Nah pada saat pulang ke rumah di Kembangan, di rumah temannya itu, kemudian tidur dari jam, karena kejadian itu jam 11, di pukul jam 11, selesai jam 1 ke rumah temannya korban. Nah pada saat paginya korban dibangunkan sudah tidak bernyawa, sudah dunia. Kemudian saksi dan korban melaporkan kepada ibunya. Nah, ibunya lihat itu ke TKP, kemudian nangis, kemudian lapor ke Polsek Kembangan. Karena TKP di Polsek Palmerah, jadi kami yang menangani kasus ini. Perlu diketahui juga bahwa pada saat korban sama pelaku janjian di kafe, sempat mereka satu motor, ya, ke lokasi untuk eksekusi, karena memang pelaku ngajak korban di sana. Untuk mengungkap kasus kami alhamdulillah dibantu oleh Satreskrim Polres Metro Jakarta. Terima kasih. Untuk dipukulnya itu pakai apa? Tangan kosong, ya. Jadi ini seperti yang rekan-rekan lihat, ini salah satu bukti baju korban, ya, korban sama ini hasil visum. Jadi hasil visum menunjukkan bahwa ada pecah pembuluh darah, ya, kepala sebelah kiri karena jatuh miring. Jadi karena setelah dipukul muka, dipukul 2 kali, jatuh miring ke aspal karena keras. Ini hasil visum menunjukkan bahwa ada pecah pembuluh darah, sehingga korban tidak sadarkan diri pada saat sampai dibawa ke rumah kami. Antara korban dan pelaku ini udah saling kenal sebelumnya? Sebelumnya belum, tetapi karena mungkin sudah tahu mantan pacar berpacaran sama korban, nyari informasi HP pelaku, sehingga datanglah ke yang korban itu, kemudian didatangi hanya untuk mengklarifikasi apakah benar masih pacaran atau tidak. Tapi karena memang korban tidak mau bilang, ya, tapi pada saat itu di TKP juga ada saksi perempuan, karena sudah berpacaran. Nah itu yang tidak diterima oleh pelaku, sehingga pelaku marah. Jadi motifnya apa dari sebenarnya? Ada istilah kecemburuan. Cemburu meskipun memang statusnya kalau dari versi ceweknya udah putus, tapi pengakuan dari si pelaku, ini dia marah pada saat si SM cewek ini berpacaran dengan korban. Untuk penegasan pasal dan ancaman hukuman 351 ayat 3 ancaman hukuman di atas dia 10 tahun, ya, jerat penjara. Nah, untuk pelaku sendiri udah dites urin dan? Sudah, tapi hasilnya, ya. Apakah ada riwayat sakit dari korban sendiri atau seperti apa, Pak? Kalau pengakuan dari ibunya tidak ada, ya kan juga ibunya kan sempat lama di sini karena pada saat sudah meninggal kan kami pun masih menunggu di proses juga, kan kami masih ngecek juga di kami di mana karena di proses kami, jadi ibunya sempat lama di sini, tapi sudah ngobrol lama kata ibu tidak ada kecuali apa. Sebelum terjadi keributan antara pelaku dan korban, pelaku minum atau gimana dong? Hanya
mobil biasa saja, ya tidak ada di mana di sana. Kan mobil biasa. Pelaku ditangkapnya di mana dan? Pelaku ditangkapnya di wilayah Kembangan, di rumahnya. Di rumahnya. Ya, oke. Dekat rumahnya. Si pelaku ini sempat merencanakan dulu nggak sih Pak Kapolsek? Apa langsung spontan di lokasi? Kalau dari kronologinya kayaknya merencanakan karena sempat nyari-nyari ya, nyari-nyari siapa nih yang pacaran lagi sama saya. Kalau pelaku ada riwayat kekerasan lain tuh Pak? Belum ada yang masih. Oke, sip dan Terima kasih. Kita dulu. Kau benar lu pacaran dengan mantan gue. Saya ngomong gitu. Dia ngomong kagak mau ngaku bang. Saya bertanya lagi 3 kali ngomong ke korban. Katanya jawaban dia kagak ini pacaran sama mantan saya. Nah, saya telepon mantan saya sebelum datang ke TKP. Saya tanya ke mantan saya, katanya dia cuma deket doang. Nah itu mantan saya ngomong cuma deket doang dan si korban ngomong cuma deket doang. Pas tadi saya tanya kagak mau ngaku. Nah pas di situ saya berkelahi sama si korban. Berarti cemburu ya bang ya? Ya Lu pukul apanya kemarin tuh? ini bang pukul muka terus dada dia saya dorong, dia jatuh. Palanya dia kebentur, saya kagak tahu pas di situ kebentur. Nah pas korban jatuh, pantatnya korban saya tendang 2 kali sama kaki sekali. Lu nyesel nggak tuh? Nyesel bang. Emang kenapa lu cemburu? Kamu kan udah selesai sama pacar. Cemburu aja gitu bang, saya sering dibohongin kayak gitu. Dibohongin sama siapa? Sama mantan saya. Dibohonginnya seperti apa? Ya katanya sih nggak pernah main di belakang, main sama cowok itu, sering sama cowok kayak gitu. Terus kenapa yang dipukul itu pacarnya yang sekarang korban? Iya pak, saya kesal, ada rasa kesal juga sama si korban. Tapi lu udah kenal dekat sama korban? Sebelumnya belum kenal, terus saya sempat nongkrong bareng sama dia, sama si korban, jadi kenal. Sebelumnya minum ya? Kagak pak, Hah? kagak cuma Pakai- ngopi biasa doang. Pakai Nggak narkoba kan? direncanain. Kagak, nggak makin narkoba. Oke. Ini kan korbannya meninggal ya. Abangnya puas nggak dengan melihat korbannya meninggal? Sebenarnya sih nyesel bang. Nyangka bakal meninggal. Oh, Nyangka bakal meninggal. Pas mukul. kagak tahu meninggal. Pas paginya saya dengar dia si korban itu meninggal. Jadi niatnya bukan mau bunuh ya? Kagak, saya niatnya emang kagak ada bunuh bang. Kerja apa? ya itu merupakan pelaku yang sudah menghilangkan nyawa seorang pacar dari mantan kekasihnya karena berdasarkan pengakuannya karena pelaku sendiri cemburu dengan mantan kekasih hingga nyawa pacar dari mantan pacarnya dihabisi. Nanti akan kita update lagi perkembangannya, baca terus dan juga pantengin terus hanya di Tribun Jakarta. Selamat siang, hari ini Polsek Palmerah melakukan rilis kasus penganiayaan ataupun pembunuhan yang dilakukan seorang pria terhadap mantan kekasihnya hingga meninggal dunia. Kita saksikan saat ini sedang persiapan proses rilis yang akan dilakukan langsung oleh Kapolsek Palmerah Kompol Dodi Abdurrahim. Kita bisa saksikan persiapan sedang dilakukan sesaat lagi tersangka akan dihadirkan.
Haul. Panas banget pala gue. Kalau menurut gue sih lu harus beli ini bang. Bener, biar nggak pegel ya. Megangin pegel asli. Berguna banget nih. Boleh bang. Harganya 100.000 murah banget. Putra. Oke. Kita ketemu lagi bang. Pukulin Pak Putra. Sombong. Jangan ke sini nih sempit, ke sono aja Put. Sini aja bang. Iya. Ayo Pak, lanjut keluarin. Bawa kak, kok sepatunya beda. Jangan siap. Tengah badan aman. Itu bocah. Masih kecil banget. Kecil banget ya. Saat ini tersangka sendiri sedang digiring untuk dirilis langsung oleh Kapolsek Palmerah Kompol Dodi Abdurrahim. Nanti akan kita update selanjutnya terkait prosesi rilis kasus penganiayaan hingga menyebabkan seorang wanita meninggal dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, selamat sejahtera buat kita semua. Pertama, kami mohon maaf ada kelambatan, makanya ada tugas terus. Yang kedua, hari ini kami Polsek Palmerah rilis tindak pidana ya dengan pasal yang dipersangkakan pasal 351 ayat 3 yang menyebabkan seorang meninggal dunia. Adapun korban AP umur 20 tahun. Kemudian pelaku tersangka adalah HP umur 18 tahun. TKP di Jalan KS Tubun 2 di Kelurahan Siti. Untuk modus operandi ini adalah karena kronologisnya adalah karena kecemburuan. Jadi kalau boleh saya sampaikan, HP ini berpacaran dengan saudara SP dengan SM. HP dengan saudara SM. Kemudian karena sudah putus, kemudian kami ulangi, jadi korban ini HP berpacaran dengan SM. Nah sebelumnya SM itu berpacaran dengan SP. Nah SP ini kemudian sebagai saksi dari M itu. Jadi karena sebagai tersangkanya adalah HP ya, saudara HP. HP ini jadi cemburu karena melihat SP berpacaran dengan HP. Nah, kemudian saudara HP janjianlah dengan saudara AP. Waktu itu di kafe. Karena di kafe juga korban masih belum menjawab pertanyaan pelaku. Kurang puas, kemudian korban dibawa sama pelaku sama HP-nya ke di Jalan KS Tubun. Nah di sana terjadi eksekusi ya. Jadi korban dipukul pertama pada bagian kepala 1 kali, kemudian 2 kali bagian dada. Jatuh dengan posisi miring terbentur sehingga korban sempat agak sedikit lama di bawah ya, di aspal itu. Nah, kemudian
kemudian juga karena si pelaku melihat mantan pacarnya SM itu juga menghalangi, artinya masih membela, artinya pelaku artinya ngajak SM untuk pulang. Nah sedangkan nih korban HP diajak sama temannya untuk kembali ke rumah. Nah di perjalanan pulang ke rumah SP ini HP ini sempat mengeluh, saya nggak usah dibawa pulang ke rumah orang tua saya dikawal saja di NFC ya, saksinya temannya dia. Nah pada saat pulang ke rumah di Kembangan, di rumah temannya itu, kemudian tidur dari jam, karena kejadian itu jam 11, di pukul jam 11, selesai jam 1 ke rumah temannya korban. Nah pada saat paginya korban dibangunkan sudah tidak bernyawa, sudah dunia. Kemudian saksi dan korban melaporkan kepada ibunya. Nah, ibunya lihat itu ke TKP, dia nangis, kemudian melapor ke Polsek Kembangan. Karena TKP di Polsek Palmera, jadi kami yang menangani kasus ini. Perlu diketahui juga bahwa pada saat korban sama pelaku janjian di kafe, sempat mereka satu motor ya ke lokasi untuk eksekusi, karena memang pelaku ngajak korban di sana. Untuk mengungkap kasus kami alhamdulillah dibantu oleh Satreskrim Polres Mojokerto. Terima kasih. Untuk dipukulnya itu pakai apa? Tangan kosong ya. Jadi ini seperti yang rekan-rekan lihat, ini salah satu bukti baju korban. Ya, korban sama ini hasil visum. Jadi hasil visum menunjukkan bahwa ada pecah pembuluh darah ya, kepala sebelah kiri karena jatuh miring. Jadi karena setelah dipukul muka, udah 2 kali jatuh miring ke aspal karena keras. Ini hasil visum menunjukkan bahwa ada pecah pembuluh darah, sehingga korban tidak sadarkan diri pada saat dibawa ke rumah sakit. Antara korban dan pelaku ini udah saling kenal sebelumnya? Sebelumnya belum, tetapi karena mungkin sudah tahu mantan pacar berpacaran sama korban, nyari informasi HP pelaku, sehingga datanglah ke yang korban itu, kemudian didatangi, kamu mengklarifikasi apakah benar masih pacaran atau tidak. Tapi karena memang korban tidak mau bilang, ya, tapi pada saat itu tidak ada saksi perempuan, memang sudah berpacaran. Nah ini yang tidak diterima oleh pelaku, sehingga pelaku marah. Jadi motifnya apa dari sebenarnya? Ada satu cemburuan. Cemburu meskipun memang statusnya kalau dari versi ceweknya udah putus, tapi pengakuan dari si pelaku, karena dia marah pada saat si SM cewek ini berpacaran dengan korban. Untuk penegasan pasal dan ancaman hukuman 351 ayat 3 ancaman hukuman di atas dia harus 10 tahun ya, tidak penjara. Nah, untuk pelaku sendiri udah dites urin dan? Sudah, tapi hasilnya apakah ada riwayat sakit dari korban sendiri atau seperti apa Pak? kalau pengakuan dari diri tidak ada ya, karena juga ibunya kan sempat lama di sini, karena pada saat sudah meninggal kan kami pun masih menunggu di proses sebenarnya, kan kami masih ngecek juga di kami di mana, karena di proses kami, jadi ibunya sempat lama di sini, tapi sudah ngobrol lama, kata ibu tidak ada riwayat apa. Sebelum terjadi keributan antara pelaku dan korban, pelaku minum atau gimana dan? Hanya ngopi biasa saja, ya tidak ada di mana sesama. Hanya ngopi biasa. Pelaku ditangkapnya di mana dan? Pelaku ditangkapnya di wilayah Kembangan, di rumahnya. Di rumahnya. Ya, oke. Dekat rumahnya. Si pelaku ini sempat merencanakan dulu nggak sih Pak Kapolsek? Apa langsung spontan di lokasi? Kalau dari kronologinya kayaknya merencanakan, karena sempat nyari-nyari ya, nyari-nyari siapa yang pacaran sama yang saya. Kalau pelaku ada riwayat kekerasan lain tuh Pak? Belum ada yang masih. Oke, siap dan. Terima kasih. Kita Apa benar lu pacaran dengan mantan gue? Saya ngomong gitu. Dia ngomong kagak mau ngaku bang. Saya bertanya lagi 3 kali ngomong ke korban. Katanya jawabannya kagak ini pacaran sama mantan saya. Nah, saya telepon mantan saya, datang ke TKP. Saya tanya ke mantan saya, katanya dia cuma deket doang. Nah itu mantan saya ngomong cuma deket doang, dan si korban ngomong cuma deket doang. Pas tadi saya tanya kagak mau ngaku. Nah pas di situ saya berkelahi sama si korban. Berarti cemburu ya bang ya? Ya. Lu pukul apanya kemarin tuh? Ini bang,
pukul muka, terus dada dia saya dorong, dia jatuh. Palanya dia kebentur, saya kagak tahu pas di situ kebentur. Nah, pas korban jatuh, pantatnya korban saya tendang 2 kali sama kaki sekali. Lu nyesel nggak tuh? Nyesel bang. Emang kenapa lu cemburu? Kan udah selesai sama pacar. Cemburu aja gitu bang, saya sering dibohongin kayak gitu. Dibohongin sama siapa? Sama mantan saya. Bohong ini seperti apa? Ya katanya sih nggak pernah main di belakang, main sama cowok itu, selingkuh sama cowok kayak gitu. Terus kenapa yang dipukul itu pacarnya yang sekarang korban? Iya pak, saya kesel, ada rasa kesel juga sama si korban. Tapi lu udah kenal dekat sama korban? Sebelumnya belum kenal, terus saya sempat nongkrong bareng sama dia, sama si korban, jadi kenal. Sebelumnya minum ya? Kagak pak, Hah? kagak, cuma Pakai? ngopi biasa doang. Pakai Nggak narkoba kan? direncanain. Kagak, nggak makin narkoba. Ini kan korbannya meninggal ya. Abangnya puas nggak dengan melihat korbannya meninggal? Sebenarnya sih nyesel bang. Nyangka bakal meninggal. Nyangka bakal meninggal. Pas mukul. Kagak tahu meninggal, pas paginya saya dengar dia si korban itu meninggal. Jadi niatnya bukan mau bunuh ya? Kagak, saya niatnya emang kagak ada bunuh bang. Kerja apa? Ya, itu merupakan pelaku yang sudah menghilangkan nyawa seorang pacar dari mantan kekasihnya karena berdasarkan pengakuannya, karena pelaku sendiri cemburu dengan mantan kekasih hingga nyawa pacar dari mantan pacarnya dihabisi. Nanti akan kita update lagi perkembangannya. Baca terus dan juga pantengin terus hanya di tribunjakarta.com. Selamat siang, hari ini Polsek Palmerah melakukan rilis kasus penganiayaan ataupun pembunuhan yang dilakukan seorang pria terhadap mantan kekasihnya hingga meninggal dunia. Kita saksikan saat ini sedang persiapan proses rilis yang akan dilakukan langsung oleh Kapolsek Palmerah Kompol Dodi Abdurrahim. Kita bisa saksikan persiapan sedang dilakukan sesaat lagi tersangka akan dihadirkan. Mati bang. Yang adem ki bang. Haul. Panas banget pala gue. Kalau menurut gue sih lu harus beli ini bang. Bener, biar nggak pegel ya. Megangin pegel asli. Berguna banget nih. Boleh bang. Harganya 100.000 murah banget. Putra. Kita ketemu lagi bang. Pukulin Pak Putra. Sombong. Jangan ke sini nih, sempit. Ke sono aja, Put. Sini aja bang. Iya. Ayo Pak, lanjut keluarin. Bawa kak, kok sepatunya beda. Jangan disorot. Siap. Tengah badan aman. Itu bocah. Masih kecil banget. Kecil banget ya.
Saat ini tersangka sendiri sedang digiring untuk dirilis langsung oleh Kapolsek Palmerah Kompol Dodi Abdurrahim. Nanti akan kita update selanjutnya terkait prosesi rilis kasus penganiayaan hingga menyebabkan seorang wanita meninggal dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, selamat sejahtera buat kita semua. Pertama, rekan kami mohon maaf ada keselamatan, makanya ada tugas terus. Yang kedua, hari ini kami Polsek Palmerah rilis tindak pidana ya dengan pasal yang tersangka pasal 351 ayat 3 yang membahas seorang meninggal dunia. Adapun korban AP umur 20 tahun. Kemudian pelaku tersangka adalah HP umur 18 tahun. TKP di Jalan KS Tubun 2 di Kelurahan Palmerah. Untuk modus operandi ini adalah karena kronologisnya adalah karena kecemburuan. Jadi kalau mau saya sampaikan, HP ini berpacaran dengan saudara SP dengan SM. HP dengan saudara SM. Kemudian karena sudah putus, kemudian kami ulangi, jadi korban ini HP berpacaran dengan SM. Nah sebelumnya SM itu berpacaran dengan SP. Nah SP ini kemudian sebagai saksi dari yang itu. Jadi karena sebagai tersangkanya adalah HP ya, saudara HP. HP ini jadi cemburu karena melihat SP berpacaran dengan HP. Nah, kemudian saudara HP janjianlah dengan saudara AP. Waktu itu di kafe. Karena di kafe juga korban masih belum menjawab pertanyaan pelaku, kurang puas. Kemudian korban dibawa sama pelaku sama HP ini ke di Jalan KS Tubun. Nah di sana terjadi eksekusi ya. Jadi korban dipukul pertama pada bagian kepala 1 kali, kemudian 2 kali bagian dada. Jatuh dengan posisi miring terbentur sehingga korban sempat agak sedikit lama di bawah ya, di aspal itu. Nah, kemudian juga karena si pelaku melihat mantan pacarnya SM itu juga menghalangi, artinya masih membela, artinya pelaku artinya ngajak SM untuk pulang. Nah sedangkan nih korban HP diajak sama temannya untuk kembali ke rumah. Nah di perjalanan pulang ke rumah SP ini HP ini sempat mengeluh, saya nggak usah dibawa pulang ke rumah, orang tua saya dikawal saja di NFC ya, saksinya temannya dia. Nah pada saat pulang ke rumah di Kembangan, di rumah temannya itu, kemudian tidur dari jam, karena kejadian itu jam 11, dipukul jam 11, selesai jam 1 ke rumah temannya korban. Nah pada saat paginya korban dibangunkan sudah tidak bernyawa, sudah dini. Kemudian saksi dan korban melaporkan kepada ibunya. Nah ibunya lihat itu ke TKP, bagian nangis, kemudian lapor ke pos Kembangan.
Karena TKP di Polsek Palmera, jadi kami yang menangani kasus ini. Perlu diketahui juga bahwa pada saat korban sama pelaku janjian di kafe, sempat mereka satu motor ya ke lokasi untuk eksekusi, karena memang pelaku ngajak korban di sana. Untuk mengungkap kasus kami alhamdulillah dibantu oleh Satreskrim Polres Metro Jakarta. Terima kasih. Untuk dipukulnya itu pakai apa? Tangan kosong ya. Jadi ini ya, seperti yang rekan-rekan lihat, ini salah satu bukti baju korban, ya, korban sama ini hasil visum. Jadi hasil visum menunjukkan bahwa ada pecah pembuluh darah ya, kepala sebelah kiri karena jatuh miring. Jadi karena setelah dipukul muka, dipukul 2 kali, jatuh miring ke aspal karena keras. Ini hasil visum menunjukkan bahwa ada pecah pembuluh darah, sehingga korban tidak sadarkan diri pada saat sebelum dibawa ke rumah sakit. Antara korban dan pelaku ini udah saling kenal sebelumnya? Sebelumnya belum, tetapi karena mungkin sudah tahu mantan berpacaran sama korban, punya informasi HP pelaku, sehingga datanglah ke yang korban itu kemudian didatangi, mau mengklarifikasi apakah benar masih pacaran atau tidak. Tapi karena memang korban tidak mau bilang, ya, tapi pada saat itu di TKP tidak ada saksi perempuan, memang sudah berpacaran. Nah itu yang tidak diterima oleh pelaku, sehingga pelaku marah. Jadi motifnya apa dan sebenarnya? Ada SK cemburuan. Cemburu meskipun memang statusnya kalau dari versi ceweknya udah putus, tapi pengakuan dari si pelaku, karena dia marah pada saat si SM cewek ini berpacaran dengan korban. Untuk penegasan pasal dan ancaman hukuman 351 ayat 3 ancaman hukuman di atas dia 10 tahun ya, tidak berjalan. Nah, untuk pelaku sendiri udah dites urin dan? Sudah tapi hasilnya ya. Sekarang ada riwayat sakit dari korban sendiri atau seperti apa, Pak? Kalau pengakuan dari ibunya tidak ada ya. Karena juga ibunya kan sempat lama di sini. Karena pada saat sudah meninggal kan kami pun masih menunggu di proses sebenarnya kan kami masih ngecek juga di kami di mana. Karena di proses kami, jadi ibunya sempat lama di sini. Tapi sudah ngobrol lama, kata ibu tidak ada. Sebelum terjadi keributan antara pelaku dan korban, pelaku minum atau gimana dong? Hanya waktu biasa saja, yang tidak di mana kelas di sana. Hanya waktu biasa. Pelaku ditangkapnya di mana dan? Pelaku ditangkapnya di wilayah Kembangan, di rumahnya. Di rumahnya? Ya, oke. Dekat rumahnya. Si pelaku ini sempat merencanakan dulu nggak sih Pak Kapolsek? Apa langsung spontan di lokasi? Kalau dari kronologinya kayaknya merencanakan karena sempat nyari-nyari ya, nyari-nyari siapa nih yang pacaran sama yang saya. Kalau pelaku ada riwayat kekerasan lain tuh, Pak? Belum ada yang masuk. Oke, siap dan Terima kasih. Kita diantar dulu. Apa benar lu pacaran dengan mantan gue? Saya ngomong gitu. Dia ngomong kagak mau ngaku, Bang. Saya bertanya lagi 3 kali ngomong ke korban. Katanya jawabannya kagak ini pacaran sama mantan saya. Nah, saya telepon mantan saya suruh datang ke TKP. Saya tanya ke mantan, dia cuma deket doang. Nah itu mantan saya ngomong cuma deket doang dan si korban ngomong cuma deket doang. Pas tadi saya tanya kagak mau ngaku. Nah pas di situ saya berkelahi sama si korban. Berarti cemburu ya Bang ya? Ya. Lu pukul apanya kemarin tuh? Ini Bang, pukul muka, terus dada dia saya dorong, dia jatuh. Palanya dia kebentur, saya kagak tahu pas di situ kebentur. Nah, pas korban jatuh, pantatnya korban saya tendang 2 kali sama kaki sekali. Lu nyesel nggak tuh? Nyesel Bang. Emang kenapa lu cemburu? Kan udah selesai sama pacar. Cemburu aja gitu Bang, saya sering dibohongin kayak gitu. Dibohongin sama siapa? Sama mantan saya. Dibohonginnya seperti apa? Ya katanya sih nggak pernah main di belakang, main sama cowok itu, sering sama cowok kayak gitu. Terus kenapa yang dipukul itu pacarnya yang sekarang korban? Iya Pak, saya kesel, ada rasa kesel juga sama si korban. Tapi lu udah kenal dekat sama korban? Sebelumnya belum kenal, terus saya sempat nongkrong bareng sama dia, sama si korban, jadi kenal. Sebelumnya minum ya? Kagak Pak, Hah? kagak, cuma Pakai- ngopi biasa doang. Pakai Nggak narkoba kan? direncanain? Kagak, nggak makin narkoba. Oke. Ini kan korbannya meninggal ya. Abangnya puas nggak dengan ngelihat korbannya meninggal? Sebenarnya sih nyesel Bang.
nyangka bakal meninggal. Nyangka bakal meninggal pas mukul. Kagak tahu meninggal. Pas paginya saya dengar dia si korban itu meninggal. Jadi niatnya bukan mau bunuh ya? Kagak, saya niatnya emang kagak ada bunuh, Bang. Kerja apa? Ya, itu merupakan pelaku yang sudah menghilangkan nyawa seorang pacar dari mantan kekasihnya karena berdasarkan pengakuannya, karena pelaku sendiri cemburu dengan mantan kekasih hingga nyawa pacar dari mantan pacarnya dihabisi. Nanti akan kita update lagi perkembangannya. Baca terus dan juga pantengin terus hanya di Tribun Jakarta. Selamat siang. Hari ini Polsek Palmerah melakukan rilis kasus penganiayaan ataupun pembunuhan yang dilakukan seorang pria terhadap mantan kekasihnya hingga meninggal dunia. Kita saksikan saat ini sedang persiapan proses rilis yang akan dilakukan langsung oleh Kapolsek Palmerah Kompol Dodi Abdurrahim. Kita bisa saksikan persiapan sedang dilakukan sesaat lagi tersangka akan dihadirkan. Nanti bang. Yang adem ke bang. Tahu Panas banget pala gue. Kalau menurut gue sih lo harus beli ini bang. bener biar nggak pegel ya. Megangin pegel asli. Berguna banget ini. Boleh bang. Harganya 100.000 murah banget. Putra. Kita ketemu lagi bang. Pukulin Pak Putra. Sombong. Jangan ke sini nih, sempit. Ke sono aja, Put. Sini aja bang. Iya. Ayo Pak, lanjut keluarin. Bawa kak, kok sepatunya beda. Siap. Tengah badan aman. Itu bocah. Masih kecil banget. Kecil banget ya. Saat ini tersangka sendiri sedang digiring untuk dirilis langsung oleh Kapolsek Palmerah Kompol Dodi Abdurrahim. Nanti akan kita update selanjutnya terkait prosesi rilis kasus penganiayaan hingga menyebabkan seorang wanita meninggal dunia.
Waalaikumsalam. Selamat siang, selamat sejahtera buat kita semua. Pertama, kami mohon maaf ada kelambatan, karena ada tugas khusus. Yang kedua, hari ini kami Polsek Palmerah rilis tindak pidana ya dengan pasal yang dipersangkakan pasal 351 ayat 3 yang membahas seorang meninggal dunia. Adapun korban AP umur 20 tahun, kemudian pelaku tersangka adalah HP umur 18 tahun. TKP di Jalan KS Tubun 2 di Kelurahan Palmerah. Untuk modus operandi ini adalah karena kronologisnya adalah karena kecemburuan. Jadi kalau mau saya sampaikan, HP ini berpacaran dengan saudara SP dan dengan SM. HP berpacaran dengan saudara SM. Kemudian karena sudah putus, kemudian kami ulangi, jadi korban ini HP berpacaran dengan SM. Nah sebelumnya SM itu berpacaran dengan SP. Nah SP ini kemudian sebagai saksi dari M itu. Jadi karena sebagai tersangkanya adalah HP ya, saudara HP. HP ini jadi cemburu karena melihat SM berpacaran dengan HP. Nah kemudian saudara HP janjianlah dengan saudara HP. Waktu itu di kafe. Karena di kafe juga korban masih belum menjawab pertanyaan pelaku, kurang puas. Kemudian korban dibawa sama pelaku sama HP-nya ke di Jalan KS Tubun. Nah di sana terjadi eksekusi ya. Jadi korban dipukul pertama pada bagian kepala 1 kali, kemudian 2 kali bagian dada. Jatuh dengan posisi miring terbentur sehingga korban sempat agak sedikit lama di bawah ya, di aspal itu. Nah, kemudian juga karena si pelaku melihat mantan pacarnya SM itu juga menghalangi, artinya masih membela, artinya pelaku artinya ngajak SM untuk pulang. Nah sedangkan nih korban HP diajak sama temannya untuk kembali ke rumah. Selamat siang, hari ini Polsek Palmerah melakukan rilis kasus penganiayaan ataupun pembunuhan yang dilakukan seorang pria terhadap mantan kekasihnya hingga meninggal dunia. Kita saksikan saat ini sedang persiapan proses rilis yang akan dilakukan langsung oleh Kapolsek Palmerah Kompol Dodi Abdurrahim. Kita bisa saksikan persiapan sedang dilakukan sesaat lagi tersangka akan dihadirkan. Mati bang. Yang adem ki bang. Haul. Panas banget pala gua. Kalau menurut gue sih lu harus beli ini bang. Bener biar nggak pegel ya. Megangin pegel asli. Berguna banget nih. Boleh bang. Harganya 100.000 murah banget. Putra. Oke. Kita ketemu lagi bang. Pukulin Pak Putra. Sombong. Jangan ke sini nih, sempit. Ke sono aja, Put. Sini aja bang. Iya. Ayo, Pak, lanjut keluarin. bawa Kak. Kok sepatunya beda. Siap. Tengah badan aman. Itu bocah. Masih kecil banget. Coba ya.